Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa, dengan mengerjakan segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah Jumat pada siang hari ini, tema yang akan khotib sampaikan adalah jaga anak-anak remaja kita dari dua hal. Yang pertama adalah dari bahaya pornografi. Sekarang banyak remaja-remaja yang melakukan kenakalan remaja. Ya, mulai dari ada yang mencuri, ada yang berkelahi, ada yang tawuran, ya, dan juga ada banyak yang menonton film-film porno atau melihat bacaan-bacaan yang pornografi. Nah, pornografi ini dari mana mereka dapatkan? Ya, mereka dapatkan pornografi ini yang pertama dari media cetak, dari buku-buku, dari majalah-majalah, dari koran-koran. Ya, yang kedua dari media elektronik. Ya, dari handphonenya dia download, dari internet, ya, dari CD. Nah, itu adalah media cara mereka mendapatkannya. Nah, sekarang jamaah, apa dampak negatif daripada pornografi ini? Yang pertama adalah seorang remaja itu akan menjadi remaja yang jahil, yang bodoh. Ya, karena ilmunya Allah itu tidak akan Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat kemaksiatan atau kemungkaran. Ilmu itu cahaya Allah yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa, remaja-remaja yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya remaja yang suka dengan pornografi, dia banyak berbuat kemaksiatan, kemungkaran. Dia berani mencuri, dia berani berzina dengan pacarnya, dia berani melawan kedua orang tuanya, bahkan ada yang sampai berkelahi dengan orang tuanya. Ya, ini semua gara-gara kemaksiatan yang dia kerjakan. Yang kedua dampak daripada pornografi adalah remaja itu dia akan mempraktekannya. Pernah ada satu kasus, seorang remaja SMP berkumpul-kumpul, kemudian di rumah salah satu kawannya dia menonton film pornografi. Sesudah itu mereka keluar dari situ, langsung tiba-tiba dia melihat itu anak TK yang putih, yang cantik. Kemudian anak-anak SMP itu menzinai anak-anak TK tersebut. Itu semua gara-gara pornografi yang dia kerjakan.
jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah padahal Allah itu senantiasa mengingatkan kepada para hamba-hambanya untuk menjaga pandangannya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qulil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Kata Allah Azza wa Jalla, katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Akibat tidak bisa menjaga pandangan, ya, maka dampaknya adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang Allah haramkan. Kemudian yang kedua, jaga anak-anak remaja kita dari yang namanya pacaran. Pacaran ini adalah suatu budaya dari barat yang dilakukan oleh remaja-remaja dari barat, kemudian diikuti oleh remaja-remaja muslim-muslimah yang ada di Indonesia. Akibatnya remaja-remaja muslim-muslimah di Indonesia menjadi rusak. Hukum pacaran dalam agama Islam diharamkan, tidak diperbolehkan. Karena pacaran itu memiliki dampak negatif. Dampak yang pertama, remaja yang berpacaran telah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa syirik? Karena rasa cintanya dia kepada pacarnya lebih besar daripada rasa cintanya dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum punya pacar, dia rajin mengaji, dia rajin tadarus, dia rajin datang ke masjid untuk sholat berjamaah. Sesudah punya pacar, dia jadi jarang ke masjid, jarang baca Al-Quran, tidak pernah pegang Al-Quran, tidak pernah mengaji. Waktunya habis untuk berjalan-jalan bersenang-senang dengan pacarnya. Jadinya perbuatan syirik. Yang kedua, dampak pacaran adalah akan jatuh ke dalam perbuatan zina. Pacaran adalah gerbangnya zina, pintunya zina. Wala taqrabu zina, innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, kata Allah. Janganlah kamu mendekati zina, karena zina suatu perbuatan keji dan suatu jalan yang buruk. Allah membenci, Allah mengharamkan, Allah tidak suka kepada perbuatan zina dan segala perbuatan-perbuatan yang mendekatkan pada perbuatan zina. Pacaran itu mendekati zina, dimulai dari pendahuluan, pegang-pegangan, peluk-pelukan, cium-ciuman. Akhirnya nanti ujungnya adalah pasti akan melakukan perbuatan zina. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian dampak negatif pacaran adalah mubazir, membuang-buang harta. Membuang-buang harta tersebut. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mubazir itu saudaranya syaitan. Termasuk orang yang boros pada harta, mubazir. Termasuk remaja yang mengeluarkan hartanya bukan pada tempatnya kepada orang-orang yang bukan muhrimnya, belum halal baginya, itu dikatakan mubazir, membuang-buang harta. Kemudian dampak pacaran adalah selanjutnya melatih kemunafikan. Sang remaja akan berkata kepada pacarnya, "Oh my honey, my sweetie, permata hatiku, engkau adalah bidadari surgaku." Kemudian setelah berhasil dizinai, kemudian ya sang laki-laki ini pergi mencari bunga yang lainnya. Ya, akhirnya yang rugi wanitanya. Saat hamil suaminya tidak ada, sudah pergi gara-gara pacaran, gara-gara pergaulan bebas. Jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Anak kita adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Jadikanlah mereka anak-anak yang soleh dan solehah. Ya, yang kecil-kecil ya, kalau sore
Sekolahkan dia di sekolah-sekolah TPA. Yang SD, yang SMP, masukkan di sekolah-sekolah TPA. Karena di TPA itu ya ada pelajaran-pelajaran ilmu tajwidnya, ada pelajaran-pelajaran agama Islamnya, ada hadisnya, ya, ada tafsir Qur'annya, ada pelajaran fikih dari ustadznya, ya, mana yang halal, mana yang haram itu diajarkan. Maka dia akan mengerti, akan kebangun kepribadian yang Islami, ya, anak-anak yang soleh dan soleha. Makanya banyak kita dalam sholat itu baca doa Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Ya, seperti itu. Jamaah sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu punya anak yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, suka maksiat. Karena segala perbuatan dosa ini itu ada dampaknya. Kalau orang yang remaja atau yang sudah dewasa seringkali maksiat, berbuat kemungkaran, maka yang pertama dampaknya adalah akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dosa yang menyebabkan Nabi Adam alaihissalam dikeluarkan dari surga karena makan buah khuldi? Bukankah dosa yang menyebabkan Qarun beserta harta bendanya ditenggelamkan di dasar bumi karena Qarun sombong akan hartanya? Harta yang dia dapatkan ya bukan karena karunia Allah, min fadli Rabbi, tapi dia katakan karena ilmu yang aku miliki, karena kecerdasanku, kepintaranku. Bukankah dosa yang menyebabkan kaum Nabi Nuh alaihissalam dikirimkan oleh Allah banjir bandang yang besar setinggi gunung banjirnya karena kaum Nabi Nuh tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah dosa yang menyebabkan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan di tengah-tengah lautan karena Fir'aun ya berdosa karena menganggap dirinya adalah Tuhan? Itu kalau kita sering buat dosa, pasti akan Allah azab. Yang kedua, kalau kita gemar berbuat dosa, maka Allah akan sempitkan rizki kita. Sebagaimana takwa itu dapat melapangkan, meluaskan rizki kita, kemaksiatan, kemungkaran akan menyempitkan rizki kita. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, kata Allah. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya akan diberikan jalan keluar dan akan diberikan rizki oleh Allah dari arah yang tidak disangka-sangka. Ya. Kalau maksiat Allah sempitkan, takwa Allah tambahkan rizkinya. Ya, apalagi dia suka bersedekah, maka rezekinya akan bertambah, senantiasa bertambah dan menjadi berkah. Kemudian ya dampak kemaksiatan yang dikerjakan, kalau kita kerjakan adalah yang ketiga ya, atau remaja yang kerjakan akan membuat hati menjadi mati. Kalau hati sudah mati itu, maka dia sudah tidak takut lagi melakukan perbuatan kemaksiatan, kemungkaran. Ya. Dia berzina dengan pacarnya tidak takut. Dia mencuri tidak takut lagi. Dia minum minuman keras, dia berkelahi sama ayah ibunya. Ya, dia dorong ibunya dengan keras, maka dia tidak takut lagi. Karena hatinya sudah mati, tidak bisa lagi merasakan kelezatan iman, kelezatan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak bisa lagi kecuali dengan jalan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah taubat, baru dia bisa kembali menjadi pribadi yang takwa. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Barakallahu fi barakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma ij'al biladina Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna auladana wa talamidana min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alhum min ahli sur wa ahli ghayr. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbi ij'alna muqimas salatana wa min dhurriyyatina rabbana taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.